sudah semester 5. Di sini saya ingin melakukan UAS PPC NPM 2285 2010 55. Baik, yang pertama di sini adalah pertolongan pertama pada pingsan. Yang pertama itu kita pindahkan pasien ke tempat yang lebih aman dalam posisi nyaman. Yang kedua itu, jika korban pingsan tidak merespon, cek pernapasan korban menggunakan metode LDR. Yang pertama dilihat, didengar, pertama itu dirasakan, selanjutnya dirasakan. Yang ketiga itu longgarkan pakaian dan copot aksesoris. Mereka pakai mempermudah laju napasnya jika dekat dengan gedung atau ruangan ber-AC. Tahap keempat itu, jika korban mengalami penyumbatan pernapasan, lakukan CPR, cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung dengan cara tampakkan bagian bawah salah satu pergelangan tangan Anda dengan dada korban, tangan yang lain berada di atasnya, tekan sekitar 45 cm. Yang ketiga itu Anda bisa melakukan sebanyak 30 kali, biarkan dada untuk kembali seperti semula. Nah, jadi seperti ini dilakukan 30 kali dengan jarak atau tekanan 4 sampai 5 cm. Dan yang keempat itu biarkan dada untuk kembali seperti semula. Dan yang kelima itu cermati apakah korban memberikan reaksi seperti kembali bernapas. Nah, ini sudah kembali bernapas. Yang tahap 5 itu angkat posisi kaki melebihi jantung agar supaya darah ke otak lebih maksimal. Jadi lakukan seperti ini agar darah di area kaki lebih maksimal. Selanjutnya itu berikan rangsangan aroma menyengat dan menyegarkan. Yang selanjutnya itu pertolongan pertama pada terdesak. Cara pertama itu baik saya di sini menggunakan cara yang kedua, yaitu berdiri di belakang penderita dan melakukan pinggang dan peluklah pinggang dengan kedua tangan. Jadi seperti ini. Tekan, kepalkan tangan seperti ini dan tekan pada perut bagian di atas, tepat di bawah tulang iga dan di atas pusat. Tarik kuat-kuat, kepalkan tangan ke arah atas, ulangi beberapa kali hingga melakukan makanan keluar dari tenggorokan. Jadi seperti ini, tangan di atas tulang iga, tangannya memegang. Nah, jadi seperti ini. Jadi tangan kita yang untuk menolong korban ditekan. Nah, jadi seperti itu pertolongan pertama saat terdesak. Dan selanjutnya itu ada pertolongan pertama pada luka terbuka. Ayo, nah, jadi ini pertolongan pertama pada luka terbuka, yaitu cucilah tangan dengan air, gunakan antiseptik untuk membunuh bakteri yang masuk. Tutuplah luka dengan plester atau bandek. Jika pendarahan, maka tekan bagian luka sampai pendarahan berhenti. Jadi kalau ada bagian luka, pendarahannya itu tidak berhenti, ditekan agar pendarahannya berhenti. Jika luka bakar melepuh, jika luka robek terlalu besar, harus segera ditangani dokter. Jadi kalau misalnya ini kita tidak bisa menanganinya, langsung saja bawa ke dokter. Selanjutnya itu ada pertolongan pertama pada luka bakar, yaitu cucilah area yang terkena luka bakar itu menggunakan air yang mengalir sampai rasa terbakar berangsur hilang. Tutup luka menggunakan kain lembut atau kasar. Jika luka bakar melepuh, harus segera ditangani ke dokter. Jadi kalau misalnya luka bakar ini parah,
nggak bisa ditangani pada pertolongan pertama, langsung aja ke dokter. Selanjutnya, baik, selanjutnya itu adalah pertolongan pertama pada tenggelam. Yang pertama itu, tahap pertama itu, jika korban masih merespon maka tarik korban ke darat menggunakan tongkat panjang, tali, ban atau benda yang terdekat atau benda yang bisa mengapung. Yang kedua itu, tahap yang kedua, jika korban panik dan tidak terkendali bila keadaan mengharuskan Anda untuk berenang, mendekat, pastikan Anda benar-benar bisa berenang, memiliki tenaga yang cukup kuat mengangkat korban kembali ke daratan. Jadi di tahap yang kedua ini, kalau kita bisa, sebaiknya kita bisa mempunyai kemampuan berenang yang cukup baik untuk menyelamatkan korban. Selanjutnya tahap ketiga ini, jika korban pingsan dan tidak bergerak, cek pernapasan korban. Saat berhasil menolong korban tenggelam keluar dari air, segera baringkan di tempat aman dan datar. Nah, jadi cara mengecek korban yang sudah kita selamatkan ini menggunakan cara LDR. Yang pertama itu kita lihat, dengar dan rasakan. Didengar dan rasakan. Seperti itu. Tapi yang keempat ini, jika korban mengalami gangguan napas, berikan korban tenggelam 5 kali napas buatan dengan cara jepit hidung korban tersebut, tepatkan bibir Anda pada persis katup di atas mulut, jadi seperti ini. Nah, dia bisa dicontohkan karena dia laki. Yang kedua itu, ambil napas seperti biasa dan ditiupkan udara secara perlahan 1-2 detik tiap kali ke dalam mulutnya. Dan yang ketiga itu, jika mengatasi korban anak di bawah 1 tahun, cukup katupkan bibir dan hembuskan napas buatan tanpa perlu menjepit hidungnya. Jadi kalau misalnya anak kecil, cukup kita anuin mulutnya aja, memberikan napas buatan, tidak perlu ditutup hidungnya. Dan yang cara yang terakhir itu, tahap yang kelima itu, jika korban mengalami henti napas, lakukan CPR atau resusitasi jantung paru dengan cara itu tadi, kita tempatkan tangan kita di dada korban, itu tekan sekitar 4-5 cm, bisa kita lakukan selama 30 kali. Biarkan dada untuk kembali seperti semula, dan yang terakhir itu, cermati apakah korban memberikan reaksi seperti kembali bernapas. Nah, jadi kita memberi tekanan 4-5 cm sebanyak 30 kali, dan selanjutnya kita biarkan dia seperti semula dan biarkan dia memberikan reaksi, dia bisa hidup kembali. Mungkin sekian puas PPC saya. Maaf jika banyak salah. Kepada Allah Subhanahu. Bila bisa berhak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.